Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, Perkumpulan Elit Tipikor NHICW akan merangkum pemberitaan yang telah kami publikasikan dalam Top Review News Elit Tipikor NHICW Channel TV. Start. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Publik mempertanyakan kinerja dari Oknum Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan Kabupaten Papua Barat (MBSTMT). Pasalnya saat ini di Kabupaten Papua Barat banyak pekerjaan konstruksi jalan yang mangkrak. Salah satunya adalah pelaksanaan pekerjaan pengaspalan jalan Cibanser menuju SMK STTU JH. Hal ini tentu merugikan perekonomian masyarakat Papua Barat. Padahal kabarnya Oknum Kepala Dinas ini masih merupakan kerabat semenda dari Bupati Papua Barat Prince Bernard Tumanggor. Seharusnya Oknum Kepala Dinas PU ini lebih menjaga nama baik Bupati tersebut dengan mengerjakan semua pekerjaan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Perhubungan Kabupaten Papua Barat yang dipimpinnya saat ini. Publik menilai Oknum Kepala Dinas ini gagal memimpin Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Perhubungan Kabupaten Papua Barat sebagai dinas penyelenggara jalan. Karena itu publik meminta kepada Bupati Papua Barat untuk mendahulukan kepentingan rakyat daripada kepentingan keluarga. Karena uang yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah uang rakyat, bukan uang keluarga. Jangan sampai rakyat menjadi korban oleh uangnya sendiri. Pantauan reporter Elit Tipikor NHICW Channel TV Kamis 1 Februari 2024 terlihat pengaspalan jalan dengan lapen ini masih dalam pemadatan agregat satu lapis. Beberapa meter terlihat sudah disiram dengan take out. Tanpa agregat batu pecah masih banyak yang ditumpuk di pinggir badan jalan. Kondisi ini menyulitkan masyarakat melewati ruas jalan ini, terutama yang menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4, apalagi di malam hari. Berdasarkan data yang tertera pada papan nama proyek disebutkan bahwa nama pekerjaan ini adalah pengaspalan jalan Cibanser menuju SMK Negeri STTU JH, bersumber dana dari dana alokasi umum tahun anggaran 2023. Waktu masa pelaksanaan pekerja September hingga Desember 2023 senilai 300 juta lebih dan dikerjakan oleh CP Udia Mega Victory dengan konsultan supervisi CP Manunggal Remerta Konsultan. Publik meminta kepada pemerintah daerah Papua Barat untuk segera merealisasikan pekerjaan ini agar dapat dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Papua Barat, khususnya warga Cibanser dan STTU JH. Publik mempertanyakan volume pada panjang bangunan dan mutu material aspal hot mix yang digunakan oleh rekan pada pelaksanaan pekerjaan penanganan ruas panjang ruas jalan Aik Godang Huta Bargot Watas Kecamatan Penyambungan Barat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2023. Proyek ini dikerjakan oleh CP Patricia Adisti senilai 4 miliar rupiah lebih. Pasalnya panjang bangunan jalan aspal hot mix ini hanya 600 meter dengan lebar 4 meter. Bila merujuk kepada nilai pekerjaan yang mencapai hingga 4 miliar rupiah lebih, tidak masuk akal bila panjang bangunan ini hanya mencapai 600 meter. Permukaan lapisan aspal hot mix ACWC yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini didominasi oleh permukaan aspal hot mix yang kasar dan berpori. Terlihat banyak agregat yang muncul ke permukaan lapisan aspal hot mix. Bahkan agregat tersebut ada yang berbentuk bulat dan lonjong atau tidak pecah dengan ukuran melebihi dari 0,5 cm. Padahal ada tertulis bahwa permukaan aspal hot mix yang telah dihampar dan dipadatkan harus halus. Seakan-akan jalan aspal hot mix ini sudah berumur 2 hingga 3 tahun, padahal baru saja selesai dikerjakan. Patut diduga bahwa spesifikasi material agregat yang digunakan tidak sesuai terhadap spesifikasi material agregat yang direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja. Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Advokasi Hukum Investigation Corruption Watch atau Perkumpulan Elit Tipikor NHICW mempertanyakan pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan Simpang Bintungan Bajangkar ke Simpang Kampung Kapas DBH 2023 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2023. Apakah proyek ini fiktif? Pasalnya berdasarkan investigasi yang telah mereka lakukan dengan melakukan penelusuran mulai dari Simpang Bintungan Bajangkar hingga ke Simpang Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal. Rabu 24 Januari 2024, mereka tidak menemukan adanya pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan Simpang Bintungan Bajangkar ke Simpang Kampung Kapas, DBH 2023 di tempat ini.
Publik mempertanyakan mutu beton, lantai dan trase jembatan Aik Pulogos, ruas jalan Kayu Laut, Sirambas oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2023 sebesar 973 juta rupiah lebih. Proyek ini dikerjakan oleh CP Syahrani bersaudara. Pasalnya saat ini permukaan beton lantai dan trase jembatan tersebut terlihat kasar dan sudah mengalami segregasi atau pelepasan butir agregat. Terlihat banyak agregat yang muncul ke permukaan beton lantai dan trase jembatan ini, membuat bahwa seakan-akan umur jembatan ini sudah mencapai 2 atau 3 tahun, padahal baru berumur sekitar 1 hingga 2 bulan. Diduga kuat kasarnya permukaan beton lantai dan trase jembatan ini disebabkan oleh kurangnya volume campuran material semen yang digunakan, sehingga campuran semen tersebut tidak mampu menyelimuti seluruh bidang agregat yang digunakan. Patut diduga umur bangunan lantai dan trase jembatan ini tidak dapat mencapai umur bangunan sebagaimana yang telah dipersyaratkan pada Undang-Undang Jasa Konstruksi, yaitu 10 tahun. Hal ini berpotensi dapat mengancam keselamatan pengguna jalan saat melewati jembatan ini. Diduga kuat mutu beton lantai dan trase jembatan ini tidak sesuai terhadap mutu beton lantai dan trase jembatan yang telah direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja. Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan rutin PPK 34 Satker Wilayah 3 B2 PJN Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2023 yang dilaksanakan secara swakelola menjadi sorotan publik. Pasalnya pelaksanaan pekerjaan ini diduga dikerjakan asal jadi sehingga tidak sesuai terhadap SOP pemeliharaan jalan yang dipersyaratkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dan Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2. Saat ini pekerjaan pitching yang dilakukan sudah banyak yang rusak kembali dengan mengalami kerusakan-kerusakan seperti retak kulit buaya atau alligator track, slip dan lubang dengan kedalaman yang cukup dalam dan berukuran besar hingga permukaan jalan ini siap menelan korban dari pengguna jalan yang melewati jalan ini. Saat ini kondisi jalan nasional ini mengancam kenyamanan bahkan keselamatan pengguna jalan baik yang mengendarai kendaraan roda 2 dan 4 terutama di malam hari dan berpotensi dapat mengganggu kinerja jalan. Kondisi fisik bangunan gedung sekolah SMK Negeri 1 Balige Kabupaten Toba saat ini menjadi sorotan dan perhatian publik. Pasalnya, kondisi fisik bangunan gedung sekolah ini sangat memprihatinkan dan tidak terurus. Kondisi bangunan gedung sekolah seperti ini tentu dapat mengganggu kenyamanan proses belajar dan mengajar dari siswa dan guru setiap harinya di sekolah ini. Padahal, untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan fisik bangunan gedung sekolah seperti ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia telah mengucurkan dana BOS pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Informasi yang kami dapatkan dari Deputi Bagian Data dan Riset Perkumpulan Elit Tipikor NHICW diketahui bahwa pada tahun anggaran 2022 oknum kepala sekolah SMK Negeri 1 Balige ini telah menganggarkan dana BOS pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah di format RKS K7 BOS sebesar 256 juta rupiah lebih. Angka itu belum terakumulasi dengan angka dana BOS tahun anggaran 2023 karena saat ini laporan penggunaan dana BOS tahun anggaran 2023 di sekolah ini belum dapat kami akses. Bila angka tersebut telah terakumulasi, kemungkinan jumlah dana BOS yang dianggarkan pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah ini akan dapat bertambah. Bila melihat angka tersebut di atas, maka kerusakan-kerusakan fisik yang saat ini terjadi pada bangunan gedung sekolah ini tidaklah layak terjadi lagi. Karena itu, patut diduga bahwa oknum kepala sekolah dan oknum bendahara BOS sekolah ini tidak menggunakan dana BOS pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah di sekolah ini sesuai terhadap juknis penggunaan dana BOS yang ada. Dan kemungkinan besar penggunaan dana BOS tersebut tidak melibatkan pihak komite sekolah dan para guru di sekolah ini. Hal itu dilakukan agar mereka dapat menyelewengkan dana BOS di sekolah ini dengan leluasa. Selanjutnya, kami juga mendapatkan data dari Deputi Bagian Data dan Riset Perkumpulan Elit Tipikor NHICW yang menyebutkan bahwa pada tahap 2 dan tahap 3 tahun anggaran 2020, oknum kepala sekolah ini dan oknum bendahara BOS-nya tetap menganggarkan dana BOS pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah di sekolah ini sebesar 324 juta rupiah lebih. Padahal mulai tahap 2 hingga tahap 3 tahun anggaran 2020, Presiden Jokowi telah mengeluarkan keputusan Presiden dan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia telah mengeluarkan surat edaran yang melarang setiap orang agar tidak melakukan kerumunan dan harus mengatur jarak individual sekitar 1 meter, serta seluruh sekolah yang ada di Indonesia diliburkan dan proses belajar dan mengajar dilakukan secara online dari rumah karena saat itu Indonesia bahkan dunia sedang menghadapi kasus COVID-19. Lalu secara logika, bagaimana mungkin
mungkin kepala sekolah ini saat itu masih dapat memperbaiki kerusakan-kerusakan fisik sekolah di sekolah ini. Hal itulah yang memantik kecurigaan publik adanya ketidakberesan penggunaan dana BOS di sekolah ini hingga saat ini. Pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan akses kawasan pertanian terpadu atau KPT Desa Perbuluan 5, Kecamatan Perbuluan Ling 288 yang bersumber dari dana APBD tahun anggaran 2023 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Deiri yang dikerjakan oleh CPGW senilai 490 juta rupiah lebih diduga dikerjakan hingga menyeberang tahun anggaran. Dugaan itu diperkuat oleh fakta lapangan di mana hingga hari Sabtu 3 Februari 2024 boplang dan tiang perancah yang digunakan untuk mengecor bot balok dan lantai beton jembatan ini belum dibongkar. Padahal pembongkaran boplang dan perancah tersebut masuk ke dalam pekerjaan finishing pada RAB dari pelaksanaan pekerjaan ini. Saat itu tampak mesin molen yang digunakan untuk mencampur beton jembatan ini masih berada di atas lantai jembatan. Timbunan atau urukan terase jembatan terlihat masih ada yang ditimbun dengan belum sempurna. Publik menduga pembangunan jembatan ini dikerjakan hingga bulan Januari 2024. Padahal pada papan nama proyek disebutkan bahwa pekerjaan ini harus diselesaikan hingga Desember 2023. Data yang kami peroleh dari Deputi Data dan Riset Perkumpulan LITP Kor NHICW disebutkan bahwa penandatanganan kontrak dari pekerjaan ini dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2023. Diduga masa pelaksanaan pekerjaan ini diperpanjang oleh PPK Pembangunan Jembatan Akses Kawasan Pertanian Terpadu atau KPT Desa Perbuluan 5 Kecamatan Perbuluan Ling 288 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Deiri. Perpanjangan masa pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Oknum PPK Pembangunan Jembatan Akses Kawasan Pertanian Terpadu atau KPT Desa Perbuluan 5 Kecamatan Perbuluan Ling 288 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Deiri ini diduga bermasalah karena tidak sesuai terhadap Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang pemberian perpanjangan masa pelaksanaan pekerjaan yang tak terselesaikan pada tahun berjalan. Karena itu diduga bahwa Oknum PPK Pembangunan Jembatan Akses Kawasan Pertanian Terpadu KPT Desa Perbuluan 5 Kecamatan Perbuluan Ling 288 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Deiri ini telah melakukan perbuatan melawan hukum dan berpotensi kuat dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Pelaksanaan pekerjaan infrastruktur jalan tahun anggaran 2023 di Kabupaten Deiri kembali menjadi sorotan publik. Kali ini pada pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan periodik jalan jurusan Parongil Sinampang Ling 070 di Kecamatan Silima Punga Kabupaten Deiri. Pasalnya pekerjaan pemeliharaan jalan dengan lapan ini diduga tidak sesuai dengan BSTEK dan RAB sehingga berpotensi dapat merugikan keuangan dan perekonomian daerah. Patut diduga telah terjadi pengurangan material agregat dan pemadatannya serta pengurangan volume lapen yang digunakan. Hal ini terjadi diduga efek dari adanya permainan di dinas terkait, di mana pihak kontraktor harus menyetorkan kewajiban dengan memberikan sejumlah fee kepada oknum yang tidak bertanggung jawab di kabupaten ini. Konon setoran itu diberikan melalui oknum kepala dinas. Informasi yang beredar, setoran fee tersebut mencapai hingga 15% dari nilai pekerjaan. Sungguh suatu nilai uang yang sangat menggiurkan. Efeknya, untuk menutupi setoran itu, oknum rekanan harus pintar-pintar bermanuver di lapangan dengan melakukan pengurangan volume dan penggunaan spesifikasi material yang tidak sesuai dengan yang direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja. Hal tersebut tentu sangat berpotensi dapat menyebabkan terjadinya kebocoran APBD Kabupaten Deiri setiap tahunnya dan merugikan keuangan dan perekonomian daerah. Publik mempertanyakan volume pekerjaan dan mutu aspal hot mix yang dipergunakan oleh rekanan pada pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi jalan ruas Bejangkar, batas Kota Kisaran, Simpang Kawat. Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi yang saat ini bernama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2023 senilai 11 miliar rupiah lebih. Pasalnya di lapangan terlihat pekerjaan ini hanya melakukan pekerjaan hot mix beberapa meter secara on spot dan selebihnya adalah pekerjaan pitching. Padahal pada sirup LKPP disebutkan bahwa volume pekerjaan ini mencapai hingga 3 km. Selain itu, performance permukaan aspal hot mix yang digunakan terlihat kasar dan berpori. Banyak agregat yang berbentuk bulat dan lonjong berukuran besar timbul di permukaan aspal hot mix. Hal itu mengakibatkan material aspal hot mix yang digunakan saat ini lebih mirip terhadap lapisan aspal hot mix ACBC. Padahal pada spesifikasi umum 2018 ada tertulis bahwa permukaan aspal hot mix yang sudah dihampar harus mulus.
pekerjaan pembangunan jembatan penyeberangan Napi Tupulu Bagasan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara saat ini menjadi perhatian dan sorotan publik. Pasalnya pekerjaan pembangunan jembatan yang berada di Kecamatan Balige, Kabupaten Toba ini hingga saat ini belum selesai dikerjakan. Padahal jembatan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mempercepat akses sehari-hari ke Huta Bagasan. Pekerjaan ini dikerjakan oleh CPAM yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Toba tahun anggaran 2023 senilai 59 juta rupiah lebih. Data yang kami peroleh dari Tim Data and Research Perkumpulan Elit Tipikor NHICW, diketahui bahwa penandatanganan kontrak dari pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan sekitar bulan September tahun 2023 dan dijadwalkan selesai hingga bulan Desember tahun 2023. Namun faktanya pekerjaan ini mangkrak. Abutmen jembatan berupa pasangan batu ini saat ini masih terpasang hanya 2 unit. Karena itu masyarakat Toba, khususnya masyarakat Kecamatan Balige, sangat menyayangkan mangkraknya pembangunan jembatan ini dan mempertanyakan kinerja rekanan yaitu CPAM dan kinerja PPK dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toba. Tahun reporter LTPikor NHICW Channel TV, Minggu 11 Februari 2024. Abutmen jembatan yang sudah terpasang masih 2 unit. Satu abutmen terpasang di pinggir sungai dan satu lagi terpasang di tengah sungai. Material pipa dan besi terlihat tergeletak di sebuah bangunan yang diduga dijadikan sebagai gudang dan tempat para pekerja. Publik sangat menyesalkan mangkraknya pelaksanaan pekerjaan ini dan mempertanyakan kinerja oknum PPK dan oknum Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba, dan meminta kepada Bupati Toba Insinyur Poltak Sitorus MSC agar segera mengevaluasi kinerja daripada kedua oknum tersebut di atas. Kondisi fisik bangunan gedung sekolah SMP Negeri 2 Perbuluan, Kabupaten Dairi saat ini menjadi sorotan dan pertanyaan publik. Pasalnya masih ada kaca jendela sekolah ini yang pecah, plafon yang sudah jebol, dan performance cat dinding gedung yang sudah kusap dan luntur karena sudah lama tidak dicat ulang. Kondisi gedung sekolah seperti ini tentu dapat mengganggu kenyamanan dan konsentrasi siswa dan guru saat melakukan proses belajar dan mengajar di sekolah ini. Padahal sekolah ini setiap tahunnya mendapat bantuan dana BOS yang jumlahnya terbilang cukup banyak. Untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan gedung sekolah seperti ini, pemerintah telah memberikan bantuan dana BOS yang dianggarkan pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Data yang kami peroleh dari Tim Data dan Riset Perkumpulan Elit Tipikor NHICW menyebutkan bahwa mulai pada tahun anggaran 2022 dan 2023, SMP Negeri 2 Perbuluan ini telah menganggarkan dana BOS pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah di format BOS K7 hingga puluhan juta rupiah. Angka tersebut belum terakumulasi dengan jumlah dana BOS pada tahap 3 tahun anggaran 2023 karena saat ini belum terakses publik. Kemungkinan angka tersebut akan bertambah setelah terakumulasi dengan dana BOS yang diterima pada tahap 3 tahun anggaran 2023. Pelaksanaan pekerjaan Jalan Adian Naginjang, Dusun 4 Sibide, Kecamatan Selain oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara saat ini menjadi perhatian dan sorotan publik. Pasalnya pekerjaan jalan dengan lapen yang berada di Dusun 4 Sibide, Kecamatan Selain, Kabupaten Toba ini saat ini sudah rusak parah. Padahal jalan ini baru saja selesai dikerjakan. Padahal akses jalan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mempercepat aktivitas masyarakat sehari-hari dari Sibide ke Selain. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari bagian data dan riset Perkumpulan Elit Tipikor NHICW, diketahui bahwa pekerjaan ini dikerjakan oleh CP Mas bersumber dana dari APBD Kabupaten Toba tahun anggaran 2023 senilai 149 juta lebih. Diduga kerusakan-kerusakan yang terjadi saat ini disebabkan oleh kurangnya pemadatan agregat dan volume siraman dan lapisan material aspal lapen yang digunakan. Diduga lapisan aspal lapen yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini hanya 1 lapis atau paling tidak 2 lapis. Padahal, menurut Peraturan Menteri PUPR Republik Indonesia, jumlah lapisan siraman aspal lapen adalah 3 lapis. Hal itulah yang menyebabkan jalan ini tidak mampu menahan beban kendaraan yang melewati jalan aspal lapen ini. Karena itu, publik menduga bahwa oknum rekanan telah berbuat curang dengan mengurangi volume agregat dan pemadatannya, serta mengurangi volume siraman dan lapisan aspal lapen pada pelaksanaan pekerjaan ini. Dugaan perbuatan curang tersebut dapat terjadi karena lemahnya pengawasan dan adanya pembiaran dari oknum PPK pelaksanaan pekerjaan ini.
Pelaksanaan pekerjaan pengaspalan jalan dengan lapen Parsuburan Lumban Balik oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara saat ini menjadi perhatian dan sorotan publik. Bagaimana tidak, pengaspalan jalan dengan lapen dari Parsuburan menuju Lumban Balik, Kecamatan Habissaran, Kabupaten Toba ini yang menelan uang rakyat hingga miliaran rupiah ini baru sumur jagung tapi sudah rusak parah. Padahal akses jalan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mempercepat aktivitas masyarakat sehari-hari dari Parsuburan ke Lumban Balik. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari bagian data dan riset Perkumpulan Elit Tipikor NHICW, diketahui bahwa pekerjaan ini dikerjakan oleh CPL bersumber dana dari APBD Kabupaten Toba tahun anggaran 2023 senilai 1.900.000.000 lebih. Diduga kerusakan yang terjadi saat ini disebabkan oleh kurangnya pemadatan agregat dan adanya dugaan pengurangan siraman dan lapisan material aspal lapen yang digunakan. Diduga lapisan aspal lapen yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini hanya satu lapis. Padahal menurut Peraturan Menteri PUPR Republik Indonesia, jumlah lapisan siraman aspal lapen adalah 3 lapis. Karena itu diduga telah terjadi pengurangan volume aspal lapen terhadap bangunan jalan dengan lapen ini sebanyak 2 lapis atau paling tidak 1 lapis. Hal itulah yang menyebabkan jalan ini tidak mampu menahan beban kendaraan yang melewati jalan aspal lapen ini. Karena itu publik menduga bahwa oknum rekanan telah berbuat curang dengan mengurangi volume agregat dan pemadatannya serta volume siraman dan lapisan aspal lapen pada pelaksanaan pekerjaan ini. Penggunaan bantuan dana BOS biaya operasional sekolah di sekolah SMP Negeri 4 Balige Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya dipertanyakan. Diduga pengelolaan dana BOS di sekolah ini telah diselewengkan oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah tersebut. Pasalnya saat ini kondisi fisik bangunan sekolah ini banyak yang rusak dan cat dinding dan pagar sekolah yang tidak asri. Padahal menurut petunjuk penggunaan dana BOS, kerusakan-kerusakan fisik dan keasrian dinding dan pagar sekolah seperti ini dapat diperbaiki dengan menggunakan dana BOS pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Pantauan reporter LTP Kor NHICW Channel TV Minggu 4 Februari 2024. Ditemukan kaca jendela SMP Negeri 4 Balige ini banyak yang pecah, pelafon yang busuk dan jebol, permukaan cat dinding dan pagar sekolah yang sudah kusam karena sudah lama tidak dicat kembali. Kondisi lingkungan sekolah seperti ini tentu dapat mengganggu kenyamanan siswa dan guru saat melakukan aktivitas belajar dan mengajar di sekolah ini. Ditemukan dinding gedung dan pagar sekolah banyak yang dicoret-coret dengan gambar-gambar yang tidak senonoh. Coretan-coretan tersebut tidak layak terjadi di lingkungan sekolah. Berdasarkan data yang kami peroleh dari bagian data dan riset Perkumpulan Elit Tipikor NHICW, disebutkan bahwa pada tahap 2 dan tahap 3 sekolah ini mendapatkan bantuan dana BOS pada komponen pemeliharaan sarana prasarana sekolah sebanyak 200 juta rupiah lebih. Melihat banyaknya bantuan dana BOS tersebut, maka seharusnya kerusakan-kerusakan yang terjadi saat ini pada fisik bangunan SMP Negeri 4 Balige ini tidak layak terjadi lagi. Karena itu patut diduga dan tersebut telah diselewengkan oleh oknum kepala sekolah dan oknum bendahara BOS untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Tersebut diduga kuat dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Beginilah penampakan konstruksi jalan yang merupakan bagian dari program pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun pembangunan jalan dan jembatan Provinsi Sumatera Utara untuk kepentingan strategis di daerah Provinsi Sumatera Utara senilai 2,7 triliun rupiah yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya. Diketahui Direktur Utama PT Waskita Karya Persero Tbk Dastiawan Suwarjono sudah ditetapkan sebagai tersangka karena tersandung kasus dugaan korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Proyek ini dilaksanakan secara multi-years mulai tahun 2021 hingga tahun 2023 dan saat ini dalam masa perpanjangan masa pelaksanaan pekerjaan. Proyek ini digagas oleh mantan Gubernur Sumatera Utara kala itu dijabat oleh Edi Rahmayadi. Diketahui pekerjaan ini tidak dapat dikerjakan sesuai kontrak waktu sehingga dilakukan perpanjangan waktu. Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan ini sendiri sempat menjadi kontroversi, bahkan sudah memakan 2 korban dengan lengsernya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara Bambang Pardede dan Insinyur Marlindo Harahap. Dulu proyek ini dikelola oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, namun setelah Edi menjabat gubernur di Provinsi Sumatera Utara, dinas itu berganti nama menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara hingga saat ini. Pekerjaan pengaspalan jalan dengan hotmix ini berada di Simpang Pulau Padang, Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Informasi yang berhasil kami himpun dari berbagai sumber disebutkan bahwa karena ketebalan aspal hotmix yang digunakan kurang, pihak kontraktor telah melakukan pelapisan ulang. Namun permukaan aspal hotmix yang sudah dilapisi tersebut saat ini sudah luntak-lantak kembali.
Tipikor dan HICW dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan cara subscribe, like, and share, dan sampaikan saran juga kritik di kolom komentar.